Sanggup. Anies Baswedan nggak sanggup. Jadi nggak jadi 10 Ini November gara-gara apa itu? deklarasi tanggal 10 November sudah gagal, Bos. Gara-gara apa, Bang? Gara-gara bandar belum sepakat. Ya kan? Udahlah. Ada ujungnya. Ujungnya adalah ketika MK kemarin ambil keputusan. Dan ketika MK mengeluarkan putusan, kita nyatakan menghormati putusan. Ini bukan soal setuju dan tidak setuju, menghormati. Dan kemudian kerja ini tuntas. Satu fase tuntas sebagai bagian dari proses Pilpres. Tapi saya harap semua jaringan timnas yang sekarang ada tidak berhenti dalam bekerja untuk perubahan bagi Indonesia. Pilpresnya sudah selesai. Kaitan timnas dengan KPU sudah selesai. Tapi kita ini ada timnas, tidak ada timnas akan berjuang untuk perubahan. Karena itu saya berharap dirawat terus jaringannya sampai seluruh Indonesia. Siap-siap, insya Allah ada siklus berikutnya. Kita akan sama-sama dorong untuk kita berjuang di dalam melakukan perubahan. Dan saya ingin sampaikan kepada semua yang barangkali tidak sempat hadir di sini, terima kasih dan rasa hormat yang setinggi-tingginya. Sebagian bisa hadir, sebagian tidak, sebagian ada yang di luar negeri, sebagian ada yang berada di luar Jakarta. Kami sampaikan terima kasih, apresiasi, dan seperti dibilang tadi, kita akhiri dengan kepala tegak. Yang kita lakukan tidak ada satupun yang kita harus tutup-tutupi. Insyaallah semua yang kita kerjakan itu kita bisa ceritakan dengan rasa bangga. Nah ini juga Pak Sayub yang saya sering temukan. Apa yang disampaikan? Pak, saya bangga. Pak, saya bersyukur. Saya bangga. Itu kata bangga itu paling sering diucapkan sekarang. Paling sering diucapkan. Tadi diucapkan di sini. Kemarin saya ke Jogja, di stasiun ketemu 2 orang yang bilang sama. Saya ikut hadir di sini, saya ikut hadir di sini dan saya bangga. Sampai di Surabaya, sama Pak. Sampai di Surabaya itu di perjalanan ada yang apa? Saya bangga itu. Jadi apa artinya? Artinya ini adalah gerakan. Kalau ini semata-mata program, apalagi transaksional, tidak ada itu kebanggaan. Malah menutup-nutupi. Kalau bekerja karena diberikan sekedar transaksi, tidak ada transaksi. Yang ada adalah sebuah gagasan, sebuah kepercayaan diemban sama-sama, dan ketika ini dilewati di ujung, alhamdulillah husnul khotimah, keluar itu dengan rasa kami bawa kebanggaan atas proses Pilpres 2024. Ini yang harus dijaga, ini harus dihidupkan. Dan ke depan kita perlu terus memfasilitasi agar terus tumbuh. Nah, ini semangat perubahan ini, terutama juga banyak yang berasal dari non-partai. Yang non-partai itu jaga semangat itu dan jangan buru-buru bikin namanya partai. Kalau kemarin muncul Partai Perubahan, saya kaget juga baca di rumah. Terus lambangnya ini Pak, lambangnya burung hantu. Burung hantu. Lalu saya ditanya di mana-mana, Pak Anies ini bikin Partai Perubahan, mana pula gitu bikin Partai Perubahan. Jadi bahwa semangat perubahan ini jangan kemudian berbicaranya langsung pada panjang. Kita jaga perubahan ini di berbagai sektor dalam berbagai aktivitas. Tapi saya ingin garis bawahi bahwa kerja bersama 3 partai ini insya Allah bisa kita teruskan sama-sama ke depan. Dan di sini ada Pak Ari Yusuf, Pak Hamdan Zulfa, ini beliau yang menjadi motornya, kemudian ada eksekutornya di sini Bung Zaid dari tim hukum litigasi. Ini adalah mereka-mereka yang bekerja di bagian hukum. Pak, Indonesia sudah mengalami 4 kali pilpres langsung dan ini yang kelima. Dan dalam 5 kali pilpres langsung itu 5-5-nya dibawa ke MK. 5-5-nya ada PHPU di MK. 5-5-nya. Tapi baru kali ini apa yang diajukan dipahami, diterima, dan didukung oleh sebagian hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Besar. Dan dissenting opinion yang menyampaikan substansinya, yaitu apa? Keterlibatan aparat dan program jaminan sosial. 2 itu yang membuat situasi kemarin memang menjadi berubah. Situasi berubah. Saya berkali-kali sampaikan bahwa kita bisa menang, bukan kita pasti menang, tapi kita bisa menang jika
ada netralitas. Ada netralitas kita bisa. Nah, sekarang kita menyaksikan ketika saya tidak pernah berani mengucapkan ini sebelum ada MK, Pak. Kenapa? Kalau ada MK, saya mengatakan ini mengutip Hakim MK. Karena Hakim MK yang mengatakan di dalam statementnya terjadi yang menurut mereka dua hal ini. Sekarang kita bisa mengutip sebagai bagian. Kalau kemarin kita mengutip jadi salah, Pak. Karena itu pandangan pribadi. Kalau ini adalah dokumen yang ada dan semua keputusan MK itu di akhirnya selalu dengan rekomendasi perbaikan. Rekomendasi perbaikan artinya apa? Memang ada sesuatu yang nah, jadi kami sampaikan kemarin, kita menghormati putusan MK, kita hadiri semua proses sampai di ujung, sambil kita minta agar rekomendasi Hakim MK harus dilaksanakan oleh Dewan yang akan datang dan oleh pemerintah yang akan datang supaya pemilu kita jadi lebih baik. Karena kalau tidak, keramaian dilupakan dan tidak pernah nanti ada perbaikan. Dan Pak Ari dan tim ini kerja luar biasa, Pak Hamdan Zulfa begitu mengawal ini semua sampai kita punya materi yang luar biasa yang dibawa ke MK. Kita beri tepuk tangan buat para luar biasa ini. Dan ini bersejarah, Pak, karena baru pertama kali ada gugatan yang kemudian sampai bahkan mereka memikirkan tentang strategi memasukkannya. Jadi ini Pak Aida, mereka itu masukkan dokumen tuntutan itu jam 00 berapa? 00:59 malam hari. Kami waktu itu tanya kenapa harus dikebut, masukkan terus nomor 1. Kenapa harus nomor 1? Pertimbangannya itu nanti akan dibaca awal, kita akan dilihat awal, dan yang tidak kalah penting, pada saat nanti MK memutuskan, yang dibaca nanti yang nomor 1, yang nomor 2 idem. Jadi kalau kita tidak masukkan pertama, nanti nggak akan dibahas. Dibahasnya idem, dan ternyata betul. Di ujung yang dibahas adalah gugatan nomor 1, kemudian ketika sampai yang kedua hanya idem. Jadi mereka memikirkan strategi itu A sampai Z, sesuatu yang kadang-kadang kita anggap sebagai ya administratif saja kapan memasukkannya. Jadi begitu dibolehkan jam 00, maka 00:59 langsung masuk. Itu di hari pertama dibolehkan memasukkan gugatan. Nah, hal-hal seperti ini di belakang layar tak terlihat. Pak Kapten memimpin proses yang banyak peristiwa besar belakang layar tidak terlihat. Kalau boleh kami usul, Pak Hari, mungkin baik di fase transisi ini menuliskan pengalaman-pengalaman itu menjadi hikmah, lesson learned, supaya penyusunan tim-tim yang akan datang itu bisa menggunakan pengalaman yang dimiliki oleh timnas yang sekarang bekerja. Pak, kekalahan atau kemenangan bangsa Eropa salah satunya adalah karena mereka menuliskan pengalaman menjadi tulisan. Kita menggunakan pengalaman menjadi lisan, diceritakan dan didongengkan, tapi tidak menjadi tulisan. Di Eropa sana itu ditulis sehingga selalu ada referensi, sehingga selalu ada perkembangan. Dan mudah-mudahan ini sempat menjadi tulisan yang nanti berbagai aspek supaya penyusunan yang akan datang itu bermanfaat. Mau dipublikasi apa tidak soal lain, tapi bahwa pengalaman itu terdokumentasi dengan baik untuk perjalanan kita ke depan. Dan izinkan saya menyampaikan juga permohonan maaf. Mohon maaf apabila ada salah khilaf di dalam perjalanan kampanye kemarin, di dalam perjuangan kemarin. Baik salah yang kami ketahui maupun salah yang kami tidak ketahui, tapi salah yang dirasakan. Kami mohon dimaafkan. Sekaligus juga persiapan kita untuk perjuangan terus ke depan. Bahwa bekal kemarin dengan segala macam plus minusnya, kita adalah sebuah kekuatan yang harus diperhitungkan oleh diri kita sendiri dan oleh masyarakat lainnya. Bapak sekalian saya hormati, sahabat tadi saya garis bawahi, di luar sana ada 40 juta pemilih kita. Mari kita hormati, mari kita hargai dengan cara kita mengerjakan sesuai dengan nilai prinsip yang kita perjuangkan selama kampanye kemarin. Mereka menengok betul pada kita dengan harapan bahwa agenda-agenda perubahan itu terus kita kawal, terus kita bawa.
Dan inilah harapan yang diberikan oleh 40 juta. Kemarin saya sempat ke ke Jogja, ke Surabaya, dan antusiasmenya memang Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Kalau kita melihat ya bagaimana Fachri Amsah selalu saja menyerang Anies Baswedan. Ya sepertinya Fachri Amsah ini teman-teman yang mempunyai sakit hati yang mendalam ya kepada Pak Anies Baswedan, teman-teman. Namun ya apa yang mau dikata gitu, Anies Baswedan ya sudah di atas langit daripada Fachri Amsah yang selalu menyerangnya. Ya kita tahu bahwa bagaimana kehebatan Anies Baswedan menjadi seorang capres itu tidak gampang. Ya, bagaimana daya tarik dan kepemimpinan Pak Anies itu meyakinkan para bandar yang seperti apa yang dikatakan oleh Fachri Amsah tersebut ya. Dan Anies Baswedan ini ya teman-teman ya bakal menjadi capres 2029 nanti, dan Fachri Amsah ini bakal menjadi gelandangan lagi ya. Bagaimana menurut kalian?